teman-teman, gaskan dia. Saya kembali menjadi host di acara T10 TV punya Bung Tio. Bener kali ini? Benar. Lu bener kali ini? Kali ini kita berjumpa lagi dengan duo bacot. Apa jadi bacotin di sini? Ya. Kali ini kita akan review ya, di mana United harus menang kemarin. gagal menang. Oh gagal ya, gagal. Gagal. Maaf ya fans setan merah ya. Prediksi saya itu mungkin hanya kebetulan. Jadi kapten ini berburu dari pelatih yang benar atau dukun? Nah, dua-duanya. Ini kita 4 pertandingan benar semua. Nih, itu dia. Bahaya ini. Cuman ya jangan marah buat fans setan merah karena saya ini orangnya netral. Oke. Kalau memang setan merah bagus, ya saya akui bagus, ya kan. Tapi dengan pertandingan semalam, Ya. Manchester United melawan Southampton, seperti yang saya bilang di preview sebelumnya, kan? Ya. Sebelum pertandingan prediksi saya seperti apa. Nah, ternyata itu betul. Seri. Ya. Dan itu gol menyakitkan. Dia menit terakhir. Sama ketika dia juara. Pelatihnya siapa nih ya? Ole Gunnar Solskjaer. Menit terakhir juga kan cetak gol kan? Benar. Ya begitulah sakitnya Bayern ketika tahun 99. Iya benar. Menit terakhir ya. Terakhir. Ole Gunnar Solskjaer. Nah, bro, ini kenapa bisa benar? Dari sisi permainan apakah memang ada yang salah? 3-4 pemain ditarik keluar. Bukan dari sisi permainan. Yang pertama, MU belum terkalahkan di berapa itu? 9 pertandingan. 9 pertandingan. Ada kepuasan tersendiri bagi pemain. Jenuh. Dalam arti, bukan jenuh, dalam arti wah, tim kita sudah bagus nih. Oh, oke. Nah, ketika tim kita sudah bagus, terus next pertandingan berikutnya bukan tim papan atas, itu gairah agak kurang. Underestimate. Bukan underestimate, agak berkurang. Oke. Emang pernah begitu ya pemain bola ya? Pemain bola seperti itu. Oke. Jadi habis itu kecuali dia melawan di 5 besar. Itu terus dia punya motivasi tinggi terus. Pengen gua ngelain ini kan, biar MU lebih kelihatan kan. Ya. Nah, ketika mendapatkan tim yang di papan tengah bahkan di bawah, itu seolah-olah pemain tuh ada kayak gairahnya 100% aja, nggak lebih. Menang. Nah, itu dia. Padahal ini lawannya udah pasti nggak degradasi, nggak ada beban. Nah, ya itu dia pikir karena nggak degradasi, itu dia pikir mungkin Southampton datang dengan tanpa beban. bukan pemain yang ala kadarnya lah. Kan seperti itu kan. Ya dibanding United. Dibanding United itu. Ternyata salah. Iya kan? Dan ternyata hampir peringkat ketiga guys, tapi gagal akhirnya tetap Chelsea peringkat ketiga, Leicester 4. Ya saya bilang tadi itu yang sebelumnya 5 tim itu menelpon Southampton. Saya kasih ini Southampton banjir bonus pemainnya nih. Bonus ya? Bonus besar karena bisa menahan MU kan gitu. Biar yang lain bisa ngikut. Mobil baru. Aduh. Oke, kalau dari permainan ditarik keluar nih Hamka, wajar nggak pelatih tarik keluar? Ya. Udah unggul 2-1 nih, ketinggalan 0-1, menang 1-1 terus unggul 2-1. Terus tarik keluar nih 4 pemain. Nah, jadi buat fans setan merah jangan menyalahkan Ole juga karena tugas seorang pelatih itu memang sangat berat. Pemain ini contoh dulu, pemain hanya berlatih bermain. Pelatih memikirkan latihan, program, memikirkan game, ya kan, memikirkan strategi seperti apa, memikirkan memasukkan pemain seperti apa, memikirkan pemain ditarik keluar siapa. Jadi pelatih itu sangat rumit kasihan. Lagi jadwal padat ya? Jadwal padat. Nah, yang saya lihat bukan salah Ole, tapi memang ini sebuah strategi pelatih siapapun ketika melihat pertandingan jomplang, itu kan babak pertama kan udah pasti wah bisa menang besar nih, ya kan? Setuju. Dari kemasukan duluan akhirnya dibalas sama MU 2-1. Ditariklah andalan dia. Ya. Apa perumahan itu? Apa kan Greenwood, ya kan? Perumahan guys. Pogba, terus Luxau, ya kan? Terus ini apa? Bruno Fernandes. Bruno Fernandes. Bukan Roma. Bukan. Bruno Fernandes. Nah, ini kan tim MU ini sudah dengan formasi ini
ketika mereka tidak ada, kacau Ya. ya. Begitu juga sebelum Bruno datang. Ya. MU udah kayak tim Liga 2. Nggak juga. Oh, enggak ya? Nggak juga. Karena di bawah, menurut saya di bawah kan. Kacau Liga 2. Nah, jadi itu yang saya bilang, MU ini masih ketergantungan. Ya. Masih Tapi ketergantungan. kan 10 pemain. Enggak. Ada Brandon Williams ditarik keluar karena Karena cedera. Ya satu itu, sebuah strategi fatal dari seorang Ole. Ya kan, pergantian kan bisa 5 kan? 4. Oh, Liga Inggris 4. Oh, 4 terus kemarin udah 4 kan? udah 4 cedera si Brandon. Brandon itu karena kebanyakan main itu kan. Bruce Lee tuh. Oh, Bruce Lee ya. Bruce Lee almarhum. Lucu kan? Iya. Nah, Iya. itu memang pasti pengaruh buat tim. Jangankan 4, 1 atau 1 lah, 2 lah. Keluar pemain itu, permainan pengaruh. Oke. Bakal pengaruh. Nah, di situ dilihat celah oleh Southampton. Oke, jadi hasil seri rugi banget ya bagi United. Sebenarnya ruginya itu cuma ya 60%. Ini Keberuntungannya 4. Banyak banget nih di kolom mengatakan Hamka hebat. Apa sebetulnya yang analogi kamu bisa bilang ini seri dari awal? Ya karena saya adalah pemain sepak bola. Saya bilang kamu pemain catur Ya, itu siapa? makanya dia. Makanya saya bilang banyak yang memprediksi, banyak yang sah-sah saja. Ya. Tapi kan basic dia bukan dari dunia situ. Contoh, Ya. saya mau memprediksi olahraga basket, diketawain orang. Ya. Terus siapa? Bukan pemain basket. Ya. Skornya ini mana tahu. Hanya tahu ketika Bulls zaman Jordan lawannya Lakers. Oh, menang Bulls karena ada Jordan. Ya. Begitupun pengamat ya sebutnya atau apa? Pengamat. Begitupun pengamat sama. Karena hanya melihat oh ini ada pemain ini pemain ini. Kalau kan statistik ya. Statistik. Nah, kalau kita pemain bola enggak, karena kita mengalami semua. Ya. Dari bagaimana kita selalu bertanding menang tanpa terkalahkan. Itu mental kita seperti apa, melawan tim besar atau tim kecil, itu yang saya bilang tadi. Ya. Jadi itu buat TV-TV kalau mau ngontrak komentator pemain bola. Buat TV Hamka boleh nih. Boleh nih. Habis ini kan mau pensiun nih, jadi masuk situ kan. Jadi prediksinya. Masuk. Ya, oke. Wali Piro, jangan lupa ya telepon. Nanti telepon-teleponnya di bawah sini. Nih, ini manajer saya nih kalau di dunia TV ya. Nah, terus bagaimana lawan Crystal Palace? Nah, Crystal Palace nanti kita akan lihat di preview dalam pertandingan Crystal Palace menghadapi Manchester United di Facebook TV ya. Oke. Nah, tapi banyak nih yang menyalahkan Maguire. Siapa gitu? Maguire, ya kan. Maaf, Inggris saya kan Inggris Scotland. Iya, kan? Scotland. Jadi, Oh, Scotland. kan Inggris Amerika. Baiklah. Nah, banyak orang yang meme itu meme ya kan, kan. Tuh, kepleset sedikit bahaya tuh. Bahaya, jangan. Bahaya. Nah, menurut saya, cobalah kalau kita semua mengulang sepak pojok itu. Di situ kan ada Bisaka siapa? Wan Bisaka menjaga striker satu itu kan? Obafemi. Bukan. Obafemi yang cetak di belakang kan? Oh, si Yang di tengah itu kan? Si Ings. Ings ya. Jadi itu. Nah, si Obafemi di belakang sama Lindelof sama depannya Maguire itu tadi. Ketika bola diangkat, insting seorang pemain belakang, apalagi postur tinggi dan juga memang dia selalu menang duel bola udara, insting itu memang dia mau curi bola itu. Oke. Dia curi bola itu, tapi yang angkat bola ini pinter juga, bolanya bagus. Iya, bola ketok. Nah, karena dia seorang pemain belakang itu timing. Itu kan dia mau maju untuk motong supaya Ings ini nggak meloncati si Wan Bisaka ini. Cuman pas dia timing untuk loncat dia tidak ada. Karena berdempetan sama. Tapi tetap salah backnya United dong. Tetap salah di situ, komunikasi lah di situ. Bukan Maguire yang saya bilang. Banyak kan orang yang nyalakan. Ya. Padahal itu bukan, itu komunikasi mereka. Satu, di G juga. Iya kan? Di G
seorang kiper itu luas loh, dia ada jarak setengah sampai 1 meter. Dia salah posisi juga ya. Dia bisa memotong bola itu. Jadi itu di situ keseluruhan itu bertahan Cornell itu salah semua. Oke. Nah, jadi jangan hanya Maguire itu aja disalahkan. Maguire. Ini penerangan dari saya sebagai komentar. Nah, ketika kalau umpamanya timing dia tepat, karena di situ udah berdempetan, dia mau loncat berdempetan dengan Wan-Bissaka. Jadi untuk ancang-ancang loncat itu tidak ada, makanya dia begini kan. Nah, karena udah tidak bisa loncat, tidak ada ruang. Menurut aku itu bola dekat kiper atau enggak? Oh, di situ dianukan komunikasi. Oh, oke. Karena itu kalau tidak salah cuma berapa senti dari kotak kecil area kiper, ya kan, area kiper. Nah di situ memang jago juga si siapa yang angkat bola. Tapi kalau dilihat tidak ada yang mengganggu DG. Iya, nggak ada. Nggak ada. Biasanya kan ada satu orang. Ini tidak ada. Ya. Berarti dia punya ruang untuk loncat ambil bola itu. Tapi tetap 5 menit terakhir adalah 5 menit yang paling bahaya ya dalam sepak bola ya. Dalam sepak bola itu konsentrasi sudah hilang, udah yakin menang. 5 menit pertama, 15 menit pertama, 15 menit terakhir. Nah, itu yang harus dipikirkan oleh orang semua bahwa di sepak bola itu 15 awal, 15 akhir. Oke, nggak usah lama-lama lagi lah, udah kalah juga. Kalah, nggak menang, ngapain juga lama-lama. Nanti kita review siapa tahu menang nanti kan. Iya dong. Siapa tahu. Belum tahu, saya belum lihat datanya ini. Siapa si Crystal Palace ini? Saya lihat data dulu. Oke. Kan? Siapa-siapa aja yang main kan. Itulah tadi review saya dengan Bung Tio di Duo Bacot. Jadi jangan sakit hati karena saya netral, orangnya jujur. Apa adanya saya bakal bilang. Hanya kemarin Arsenal tidak tayang aja di. Padahal benar itu. Dan David Luiz pun saya serang di situ. Cuma ya ini Duo Bacot hanya di T10 TV. Oke guys, jangan lupa untuk terus nonton, subscribe dan juga nyalakan notifikasi lonceng ya. Hamka dan Tio Bacot.